Pemirsa, kembali bersama kami di program Talk Show Jogo Jember. Jika tadi kita sudah berbincang secara virtual melalui Zoom dengan beberapa penyintas COVID-19, kali ini kita juga sudah tersambung melalui sambungan Zoom bersama dengan salah satu sosok pahlawan di tengah pandemi COVID-19 saat ini. Beliau merupakan tenaga kesehatan yang juga merupakan Kepala IGD Rumah Sakit Daerah Dr. Subandi. Langsung saja kita sapa. Selamat malam, Dr. Wahid SPAN KNA. Malam, Dok. Malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Ya, Dok. Tadi saya dengar dokter baru saja pulang dari rumah sakit, begitu ya, Dok? Iya. Dan ini baru saja sampai rumah. Iya. Dok, bisa dijelaskan, tapi tentunya sehat ya untuk Dr. Wahid sekarang kondisinya, karena itu yang utama, Dok. Kita bergantung pada tenaga kesehatan, salah satunya Dr. Wahid ini. Sehat ya, Dok? Jadi sehat, alhamdulillah. PCR saya setiap 2 minggu no confirm, jadi tidak ada masalah. Alhamdulillah. Sehat selalu dan juga semangat untuk terus memberikan kinerja terbaik, Dok, di IGD khususnya RSD Dr. Subandi. Dok, bagaimana kondisi sekarang khususnya di IGD Rumah Sakit Daerah Dr. Subandi Jember dengan adanya ledakan kasus COVID-19 saat ini di Indonesia, di Jawa Timur, khususnya di Kabupaten Jember, Dok? Jadi gini, Mbak, saya titip pesan satu dulu ya. Ya. Saya titip pesan, garda terdepan itu adalah semua lapisan masyarakat yang bertanggung jawab kepada dirinya sendiri serta lingkungannya. Betul. Jadi garda terdepan itu saat ini adalah semua lapisan masyarakat yang mempertanggungjawabkan terhadap kesehatan dirinya sendiri dan lingkungan sekitar. Betul, Dok. Itu kalau nakes sudah tidak bisa. Betul, nakes kita sudah mulai rumah sakit sudah mulai kolaps, begitu ya, Dok? Tanggung jawab ada di diri kita masing-masing untuk menjaga kesehatan dengan menerapkan gaya hidup sehat, minum vitamin, dan juga menerapkan protokol kesehatan dan juga mengikuti program vaksinasi dari pemerintah tentunya. Bisa dijelaskan, Dok, bagaimana kondisi sekarang? Apakah sampai menolak pasien, rumah sakit penuh khususnya di Dr. Subandi, tenaga kesehatan juga seperti apa kondisinya sekarang? Sudah kewalahan? Seperti apa, Dok? Jadi kalau saya boleh share screen, Mbak ya, mohon izin, silakan, supaya Dok, bisa memberi gambaran ilustrasi aja sampai malam ini. Silakan, Dok. Sudah beberapa hari yang lalu sampai malam ini ada beberapa gambaran. Sebentar ya, Mbak, mohon izin ya. Mohon izin Bapak-Bapak sekalian, Bapak Ibu sekalian. Saya mulai ya, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik, ini kondisi lapangan yang sebelum terjadi persiapan sebelum terjadi pandemi kapan hari. Jadi awalnya saya belajar di 3 tempat rumah sakit, yaitu di Sutomo, di RSUA, di Saiful Anwar, dan di Karsa Husada. Itu saya butuh waktu 2 hari mengajukan cuti, tapi saya tidak bilang kalau belajar seperti mengevaluasi dari tempat-tempat yang saya pelajari tadi. Jadi saya melihat di 2 tempat itu ada sistem, yaitu ambulan yang ditaruh di IGD, ambulan perujuk taruh di IGD, terus kita suplai dengan oksigen dan obat-obatan yang ada di IGD sampai bisa dapat kamar. Terus ada sistem lagi yang pakai tenda. Di sini saya waktu pertama kali menggunakan 2 sistem, Bapak Ibu sekalian. Jadi sistem tenda yang dapat pinjaman dari BNPB itu 10 TT dan 10-nya untuk ambulan, pinjaman ambulan yang ditaruh di sana. Terus bersama berkembangnya permasalahan yang cukup signifikan menaik kasusnya, akhirnya ditambah lagi tenda 1. Awalnya ambulan tuh tidak seberapa kita gunakan secara maksimal, enggak. Ya petunjuk dari Allah aja, saya siapkan ambulan, ternyata bermanfaat untuk sampai hari ini. Jadi manfaatnya ada sendiri nanti di akhir-akhir slide.
ini sistemnya, sistem tenda, namanya ruang IRD COVID. Ada 10 titik. Ini adalah bantuan tenda yang terakhir yang isinya 6, yang dari TNI. Nah, ini contoh-contoh pasien kasus malam ini, Mbak. Ya, yang masuk, ini ada 20 pasien. Ini terupdate pukul 21, dan tadi barusan ada tambahan lagi 4 pasien yang datang sendiri. Ini, jadi rata-rata dari yang tulisan merah ini adalah saturasinya saat masuk. Ini ada 59 paling rendah ya. Ini sudah dengan oksigen 10 liter per menit. Yang sebelah kiri adalah dapat kamar. Ini dapat kamar. Yang ada tulisannya RIS ini dapat kamar. Yang lainnya tidak dapat kamar. Belum dapat kamar. Jadi masih di tenda. Ini ada laporan kami. Ini ada yang di drop zone namanya pasien. Ya, yang ini tenda biru sudah terisi penuh semua. Sudah ada hulu, ada di ambulan juga. Ini ada cadangan oksigen juga ada. Nah, ini kondisi hari Sabtu kemarin sore. Masuk seperti ini. Ini hampir tiap hari seperti ini, Mbak. Hanya malam ini tadi agak berkurang. Di sini kita antri sambil diagnostik di triasenya, ada videonya, bisa dilihat. Ini videonya kalau malam hari seperti ini. Ini teman-teman bekerja 24 jam seperti ini, tidak ada perubahan sama sekali. Jadi ritmenya tetap tidak ada sistem shift seperti itu, Dok. Iya, ini hampir tiap malam seperti itu. Untuk petugas atau tenaga kesehatan? Ini malam. Baik. Ini malam, ini depannya pintu GD seperti ini, Mbak. Jadi tadi mobil yang antri tadi masuk ngedrop di sini, menurunkan pasien untuk ditriase di sebelah sana. Apakah karena yang sini masuk sini ini yang untuk petugas yang area bebas. Iya, Dok. Apakah semua pasien yang hadir di IGD yang menderita COVID atau gejala COVID atau ada penyakit di luar COVID juga, Dok? Jadi kebanyakan ini kalau data yang ada barusan kita dapat itu dari 40 pasien yang masuk itu 38 confirm dengan PCR-nya, Mbak. Dari 40 pasien masuk ada 38 confirm. Berarti hampir 90% lebih ya? Iya. Positif untuk hari ini loh ya. Ketersediaan ruangan di Rumah Sakit Subandi saat ini seperti apa, Dok? Untuk malam ini kita bisa geser 10 pasien. Berarti sudah karena ada yang pulang negatif, sudah sembuh begitu dari COVID? Atau ya, biasanya sudah bisa kita isoman, kita berikan isoman. Karena masih dia sudah membaik, setelah klinis membaik, keluarnya sudah minimal, baru kita pulangkan. Lalu dengan obat-obatan yang kita berikan. Baik, Dok, saya juga tentunya kita masyarakat juga penasaran, ingin lebih tahu bagaimana kondisi para tenaga kesehatan di sana, dokter, perawat, dan juga lain sebagainya yang tentunya tidak henti-hentinya kedatangan pasien di rumah sakit, khususnya juga di Rumah Sakit Daerah Dr. Subandi. Bagaimana kondisi mereka, bagaimana saling menguatkan satu sama lain, sesama nakes mungkin, dan lain sebagainya, Dok? Jadi begini, Mbak, ya alhamdulillah ya, alhamdulillah teman-teman itu kalau ada masalah itu mau bercerita. Jadi kita saling bercerita, mencari solusinya, supaya tetap bisa melayani gimana, kalau kecapean bagaimana, itu kita selalu bercerita. Dan teman-teman itu istilahnya kalau ada apa-apa tuh mesti telepon saya. Baik. Dalam 24 jam, nggak pernah berhenti. Adakah sistem shift, Dok, untuk tenaga kesehatan? Atau memang sistem shiftnya ada, shiftnya ada.
Tetap Baik, shiftnya ada ada, ya tetap dok? ada Mbak. Itu pun dalam satu shift itu kita bagi juga kok Mbak. Kalau Oke. sudah kecapean, kita Jangan turunkan dipaksakan separuh ya. kapasitasnya. Baik, karena Ya. kesehatan Jadi dari para tenaga kalau kesehatan juga kejadian penting. Mhm. 6 hari yang lalu itu sampai kelelahan, kita istirahatkan dulu separuh, Iya. baru kita kerjakan lagi pagi harinya. Seperti itu. Jadi jam Kemudian 1, jam 3 sudah kelelahan, sudah istirahat, jam 5, setengah 6 kita mulai lagi. Karena tidak kuat Mbak dengan kondisi Pak seperti ini ya. Ini video ini ya. Ini sore ya, ini. bagaimana Ini dok? video ini sore hari. Tampilkan ya. Seperti ini. Teman-teman itu pakai hazmat gitu itu di luar sampai di tenda itu rata-rata itu 4 jam. Lepas hazmat, baju dalam tuh basah semua. Sangat panas basah, begitu dok menggunakan hazmat. Mandi, lah itu ada tenda merah itu panas sekali di sana. Nah itu antriannya mobil seperti itu Mbak. Ini masih ada pasien juga seperti itu. Luar biasa memang pengorbanan dan juga kinerja dari teman-teman tenaga kesehatan, Dr. Wahid dan juga tim, khususnya di Dr. Subandi Jember. Kemudian adakah yang ingin disampaikan dok kepada masyarakat dan juga pemerintah di tengah kondisi lonjakan COVID yang semakin naik, sekarang juga PPKM darurat diperpanjang hingga 2 Agustus. Apa dok? Di lapangan seperti itu keadaannya kewalahan, hampir kolaps, ruangan juga penuh di rumah sakit. Harapannya dok, disampaikan kepada masyarakat dan juga pemerintah. Jadi harapan kami pada masyarakat, kalau pemerintah sudah optimal ya Mbak membantu kita. Pada masyarakat yang paling utama itu adalah patuhilah. Kalau kita tidak bisa mematuhi prokes 6 ya, 6 kalau saya 6 ya. Yang ke-6 itu kalau saya adalah memohon doa. Betul. Kalau tidak bisa mematuhi itu 3 aja lah cukup. Pakai masker, cuci tangan, ya. Terus jaga jarak, terus jangan bepergian dari tak penting, hindari kerumunan. Kalau saya pribadi tambah 1, memohon pada Allah supaya kita diberi kesehatan yang optimal. Kalau saya pesan pada masyarakat, khalayak ame adalah 1, garda terdepan itu adalah di semua lapisan masyarakat untuk melindungi dirinya sendiri dan keluarganya. 1. Kedua, patuhilah protokol kesehatan 3 aja sudah. Pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Insya Allah kita dari 3 itu aja sudah. Ditampilkan visualnya Dr. Wahid lagi, mohon izin. Visual, oke. Bentar Mbak ya, saya agak gaptek soalnya Mbak. Ya nggak apa-apa dok, biar kita juga, nah ini dia, silakan dok dilanjutkan tadi harapannya, monggo dok. Jadi harapan saya dan teman-teman yang dari GD juga nakes yang lain adalah garda terdepan itu adalah semua lapisan masyarakat yang menjaga kesehatan dirinya sendiri dan lingkungan sekitarnya. Kedua, saya berpesan patuhilah prokes walaupun tidak bisa 6. Kalau saya kan pakai masker, mencuci tangan, jaga jarak, hindari kerumunan, jangan bepergian tidak penting. ke-6 adalah memohon kepada Allah SWT supaya kita paling sehat. Itu kalau saya. Betul. Tapi saya berpesan 3 aja lah. Dari itu 3 aja. Pakai masker, sering cuci tangan, jaga jarak. Udah, insya Allah akan menurun kok. Pakai masker terutama. Maskernya yang benar, kayak kita gini, kayak Mbak itu masker pakai benar ya. Jangan pakai masker di janggut, di maskeri janggutnya, tapi hidung dan mulutnya bebas. Lah itu yang salah, gitu. Sekarang jadi juga memang untuk masker double ya dok? Ya, sini saya di rumah pakai 1 masker, biasanya 3 masker Mbak. 3 kalau jika di rumah sakit ya dok. Baik. Iya, 3 masker saya. Tentunya sekarang juga yang penting iman, aman, imun, salam sehat selalu, dokter. Terakhir silakan dok. Iya, ya pesan saya cuma itu saja Mbak. Jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, dan jangan lupa kita selalu berdoa agar semua masalah ini cepat berakhir.
Amin Harapan ya saya rabbal pada alamin. masyarakat juga, kalau ada vaksin sudah ikuti aja, tidak Ya, usah tanya macam-macam. Itu juga karena menjaga kita juga. demi kesehatan kita semua. Baik, terima kasih Ya, sekali lagi kami terima ucapkan kasih, Dr. Mbak. Wahid SPAN KNA, Kepala IGD Rumah Sakit Daerah Dr. Subandi. Sehat selalu, semangat selalu dok. Tentunya sekali lagi garda Amin. terdepan adalah kita sendiri. Salam semangat sehat untuk keluarga dan juga tim tenaga kesehatan di RSD Dr. Subandi. Terima kasih banyak. Terima kasih, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat menarik perbincangan kita ya pemirsa dengan Dr. Wahid SPAN KNA selaku Kepala IGD Rumah Sakit Daerah Dr. Subandi. Setelah ini jangan kemana-mana karena kita akan menghadirkan satu lagi tenaga kesehatan masih dari Rumah Sakit Daerah Dr. Subandi yakni Dr. Adi SAS SPAN KIC. Tetaplah bersama kami.